28 seperti yang ada di itu adalah persyaratan. Ya, pemirsa, seperti inilah suasana terkini dari rapat paripurna pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029. Pimpinan sementara rapat DPD ini terdiri dari anggota tertua dan termuda yaitu Ismet Abdullah dan Larasati Moriska. Penetapan pimpinan DPD dihadirkan secara sistem paket. Pimpinan diajukan melalui sistem paket yang terdiri dari 4 nama dilakukan secara musyawarah. Ada 2 calon dari sistem paket yaitu paket 1 dengan kandidat Sultan Najamuddin dan kandidat lainnya adalah Lanyala Mataliti. Informasi pemirsa di mana untuk pemilihan Ketua DPD periode 2024-2029 ini untuk 1 paket ada terdiri dari 1 ketua dan 3 wakil ketua. Paket pimpinan DPD juga harus mendapatkan 25% dari subwilayah dan ada keterwakilan perempuan. Untuk sistem paket kubu Sultan Najamuddin terdiri dari Yoris Rawea, Tamsil Lindrung, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Kemudian untuk kandidat Lanyala Mataliti terdiri dari Nono Sampono, Andi Ahsan, dan juga Elviana. Dari berjalannya situasi pemilihan pimpinan DPD RI di sana, pemirsa, masih ada perdebatan di ruang rapat Nusantara 5 yang dihujani interupsi terkait mekanisme paket pimpinan yang diambil dari musyawarah melalui sistem paket dari masing-masing kandidat. Berkaitan dengan jumlah dukungan 25% sesuai dengan pasal 91 peraturan DPD RI. Dan kita akan kembali ikuti jalannya pemilihan pimpinan DPD RI 2024-2029 berikut ini. Saya kira tidak ada persoalan. Kita lihat kata harus terlaksana atau tidak. Tapi dengan yang sama, menghargai hak setiap anggota. Nanti kalau disampaikan 38 saja, ya 25%-nya harus 5%, tapi menghambat hak anggota satu sisi. Tapi kalau 152 hak anggota untuk mencalonkan terpenuhi. Oke, setelah itu paket pimpinan harus menyerahkan cukup 25%. Maka menurut pandangan saya, kalau kita laksanakan berikan hak anggota dalam waktu yang sama, kata harus juga tidak kita langgar. Inilah yang dimaksud substansi dari ayat ini. Tapi kalau kita sedang 38 harusnya terpenuhi, tapi hak anggota tergadaikan. Ini tidak boleh, seharusnya pimpinan harus menghargai ini semuanya. Saya kira al-jama' dan kaidah usul fikih kita tidak mengambil bab tarjih, tapi bab jama' bana amrain. Kita satukan, beginilah cara menyatukan, tetap satu memberikan pimpinan cukup pimpinan sudah paham masalahnya, sudah paham pimpinan cukup ya. Sudah paham. Ayah tenang lanjut pimpinan ya, saya sudah paham. Mau dilanjut apanya, coba pimpinan tenang sudah, masalahnya sudah jelas. Jadi ada syarat dukungan 25%, ada syarat pemilihan nanti 152, semuanya ikut pemilihan. Sekarang masalahnya, apakah masih perlu syarat dukungan? Harus. Patut bro, patut. Masih perlu atau tidak syarat dukungan? Ya udah, patut. Tolong angkat tangan. Yang merasakan masih perlu angkat tangan. Cukup patut dihormati. Jangan diacak-acak lagi. Itu sesuai dengan tatib. Ya, sesuai dengan tatib. Tatib mensyaratkan dukungan. Kalau dia didukung oleh 25%, dia sah. Ya, dia sah menjadi paket. Kalau didukung di bawah 25%, dia tidak sah. Maka bersama ini kami akan bagikan dukungan 25%. Oke. Itu salah pimpinan. Pimpinan. Dibagi 152 pimpinan. Nah, nanti sehabis dukungan kita akan masuk ke pemilihan. Iya.
terhadap calon paket atau wakilnya diminta ke depan untuk mengambil formulir dukungan. Ini berarti ada yang nggak mendukung dia kan? Saya ingin mendukung pimpinan, jangan sampai nggak dapat form dukungan. Saya secara pribadi, saya yakin Itu urusannya teman-teman yang lain juga paket. sama. Itu urusannya paket yang cari pendukung. Nanti coblos semua 152. Pimpinan, Bukan urusannya paket, kita memilih hak untuk mendukung. pimpinan, kita punya hak untuk mendukung. Nanti dukung aja pada saat pemilihan. Ayat 5 itu bicara soal hak paket, bukan bicara soal hak anggota. Tamsilin sedang di store pimpinan. Sudah sabar. Berjalan. Pimpinan, instruksi pimpinan B116. Udah nggak ada masalah, lanjut. Pimpinan B116 pimpinan siapkan sabar. Ya. Harapan kami pimpinan nanti tidak ada penggagalan calon hanya gara-gara salah tulis. Ataupun kalau itu terjadi diminta diberikan waktu untuk mengganti yang salah tulis. Pimpinan. Sepakat kalau ada kesalahan teknis diberikan kesempatan lagi untuk menambah dukungan. Kenapa mic di sini mati, di sana hidup ya? Dan nggak jelas ini. Izin skors kami cabut. Untuk pengisian surat dukungan anggota tersebut, kami persilahkan kepada anggota DPD RI dapat berkumpul sesuai sub wilayahnya masing-masing dan mengisi surat dukungan anggota yang ditandatangani oleh pimpinan sementara. Izin pimpinan. Kemudian sebentar, kami menyarankan agar pertemuan dilaksanakan secara berkelompok menurut sub wilayahnya masing-masing dalam ruang sidang paripurna ini yang penempatannya sudah ditentukan oleh Kesekjenan. Kepada Sekretariat Jenderal DPD RI agar dapat melakukan pengaturan lebih lanjut. Untuk itu, sidang kami skor selama 30 menit. Oke, setuju. Timur satu. Pengisian surat dukungan anggota DPD di wilayah. Ya, pemirsa, seperti inilah suasana terkini dari rapat paripurna pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029. Sidang paripurna diskors selama 30 menit karena sebelumnya interupsi demi interupsi mewarnai menit-menit awal sampai dengan menit-menit terkini rapat paripurna perdana DPD RI 2024-2029. Nama-namanya ditaruh di layar. Pemirsa, pimpinan sementara rapat DPD terdiri dari anggota tertua dan termuda yaitu Ismet Abdullah dan Larasati Moriska. Dan mekanisme terkait penetapan pimpinan DPD dihadirkan secara sistem paket dan diajukan terdiri dari 4 nama dilakukan secara musyawarah begitu. Ada 2 calon dari sistem paket yaitu Sultan Najamuddin dan Lanyala Mataliti. Formulir yang kami terima tidak ditandatangani oleh pimpinan sementara. Dan pemirsa, sejauh ini masih terdapat perdebatan di ruang rapat Nusantara 5 yang dihujani interupsi terkait mekanisme paket pimpinan yang diambil dari musyawarah melalui sistem paket dari masing-masing kandidat berkaitan dengan jumlah dukungan 25% sesuai dengan pasal 91 Peraturan DPD RI.
Sidang paripurna DPD RI untuk menentukan ketua DPD ini dimulai pada pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada sebanyak 152 anggota DPD Republik Indonesia yang resmi dilantik pada hari ini. Dan untuk suasana terkini pemirsa, untuk sementara sidang diskors selama 30 menit. Ulang dan kertasnya diganti warna. B86. Kalau bisa dituliskan aja langsung pimpinan. Ya pemirsa, sampai saat ini situasinya masih berlangsung. Masih ada interupsi dari para anggota DPD RI. Jangan di podium Ini pimpinan. berkaitan dengan Anggota jangan di podium pimpinan. Etika persidangan tolong dijaga etika persidangan. Kepala boleh panas tapi hati harus tetap dingin. Tinggal dibicarakan aja baik-baik. Formulir kembalikan seperti tadi diedarkan berapa? Izin pimpinan. Kalau bisa dikasih nama langsung pimpinan. Kertasnya diganti warna, jangan ini. Diganti warna sama tuliskan langsung nama pimpinannya. Sekjenan bisa ganti di warna kertas ya. Pimpinan. Ini formnya nggak ditandatangan. Lalu saya barusan melihat ada satu orang menandatangan 2 form. Ini bagaimana mengaturnya ini pimpinan? Yang pertama itu kan verifikasi setelah dimasukkan kembali. Yang nggak ditandatangani dulu. Orang belum dimasukkan formnya kok. Di tatip bahwa form ditandatangani pimpinan sementara. Izin pimpinan kalau ingin melanjutkan sidang, skornya dicabut dulu pimpinan. Ditarik pimpinan. Formnya diganti dengan warna yang berbeda. Bisa konsultasi dengan pimpinan. Pimpinan kalau boleh mungkin dari kesekjenan untuk segera menarik form yang sudah beredar pada anggota. Pimpinan skor dikembalikan dulu. Kemudian skorsnya untuk segera dicabut pimpinan. Oke. Skorsnya cabut dulu pimpinan. Iya benar, ditarik aja dulu pimpinan. Pimpinan.